Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, yang masih berkenan memberi kita waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Juga sebentar kita akan menikmati tidur istirahat malam kita. Namun sebelumnya, mari sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini berdasarkan Yeremia pasal 25 ayat 15 sampai 38 dengan perikop piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan yang ke-16 dari firman Tuhan ini. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca di tempatnya masing-masing. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung, karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan adalah Cawan Murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam jalani hidup ini sebagai orang percaya kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus bersungguh-sungguh agar kehidupan kita sejalan, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita pengasih dan penyayang. Namun setiap pelanggaran, penyimpangan terhadap kehendak dan firman-Nya pastilah akan menerima peringatan, teguran, bahkan bisa jadi sampai kepada hukuman jika tidak ada pertobatan. Inilah keadilan Tuhan yang tentu akan selalu Dia tegakkan. Bapak Ibu Saudara, dalam penglihatannya Tuhan menyuruh Yeremia memberikan cawan anggur murka Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan ini melambangkan murka dan penghukuman Tuhan atas dosa bangsa-bangsa tersebut, termasuk bangsa Israel. Bila kita lihat bangsa-bangsa yang dimaksud dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-26, mulai dari Yerusalem dan kota-kota Yehuda, Mesir, negara Uz, Filistin, dan seterusnya. Ada puluhan disebutkan nama bangsa yang menjadi tujuan dari cawan murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dan renungkan dari nas hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah peringatan bahwa dosa, penyimpangan dan pelanggaran ataupun pemberontakan terhadap firman Allah tidak bisa dianggap remeh. Akibatnya bisa sangat fatal dan menyeluruh. Walaupun kita sering sekali diingatkan bahwa Allah kita pengasih dan penyayang, namun di sisi lain firman Tuhan juga mengingatkan kita bersama bahwa Allah itu adil dan pasti akan menghukum segala dosa dan pelanggaran. Dalam Keluaran 34 ayat 6-7 mengatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita memang memiliki Allah yang pengasih dan penyayang. Namun jangan lupa bahwa Allah kita juga maha adil, yang pasti akan menghukum segala dosa dan pelanggaran setiap orang.
Dalam Galatia 6 ayat 7 juga mengatakan jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Dosa dan penyimpangan dan pemberontakan terhadap firman Tuhan tidak bisa dianggap remeh. Akibatnya bisa sangat fatal dan menyeluruh. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-33 dan seterusnya, akibat dari murka Allah itu adalah rusaknya tatanan kehidupan dan hilangnya damai sejahtera. Dalam ayat 3, 4 dan seterusnya menggambarkan tentang para gembala yang berguling-guling dalam debu. Hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba, karena sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan seterusnya. Dengarlah para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka dan seterusnya. Ini menggambarkan kepada kita akibat murka Allah adalah rusaknya tatanan kehidupan dan hilangnya damai sejahtera. Begitupun kalau kita lihat dalam ayat 33, akibat dari cawan murka adalah kematian dan ketiadaan nilai, harkat dan martabat manusia. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Ini juga menggambarkan kepada kita betapa tragisnya manusia jika tertimpa murka Tuhan. Tidak ada nilai, harkat dan martabatnya. Dan bahkan kalau kita menyimak dari ayat yang ke-33 tadi, seolah-olah tidak jauh beda keberadaannya dengan binatang. Waktu hidupnya bahkan matinya pun sia-sia. Belum lagi kalau berbicara tentang yang namanya konsekuensi kebinasaan dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita terus berbenah diri untuk hidup yang sesuai, seturut, sepadan dengan firman Tuhan. Walaupun kita sudah menjadi bagian dari umat Tuhan, walaupun kita sudah memiliki identitas sebagai orang Kristen, jangan kita lengah, jangan kita lupa bahwa jika kita masih terus hidup dalam kedagingan dan dosa-dosa kita, bahwa apabila kita masih terus mengeraskan hati kita ketika mendengar peringatan teguran dari firman Tuhan, kita tidak akan luput dari murka Allah. Segeralah berbalik dan bertobat selagi masih ada waktu dan kesempatan. Ketika kita berbalik dan bertobat, hukuman Tuhan pasti tidak jadi diberikan. Malahan sebaliknya akan terbuka jalan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Sebagai perbandingan, saya mengajak kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 juga mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita terus berbenah diri supaya hidup kita sungguh-sungguh sejalan, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Jika ada dosa, jika ada pelanggaran, jika ada penyimpangan, segeralah berbalik. Segeralah bertobat.
pintu kasih karunia Tuhan pasti akan selalu terbuka bagi orang yang mau berbalik dari kejahatannya, mau bertobat dari segala tingkah langkahnya, dan berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memberi kita hikmat pengertian untuk dapat memahami, mengimani firman Tuhan, dan memperlakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, menolong kami untuk bisa memahami kehendak Tuhan melalui firman ini, serta memberlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Jika kami masih hidup dalam segala dosa, pelanggaran, penyimpangan, pemberontakan, masih hidup dalam kedagingan dan nafsu dunia yang hampa ini, ya Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kehidupan kami. Bimbing kami untuk bisa menjalani hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan dan menanggalkan segala dosa dan kejahatan kami. Kami mohon ampunilah kami Tuhan, dan biarlah hidup kami diperbaharui makin dekat sesuai kehendak Tuhan. Kami juga mohon pengasihan Tuhan menyertai seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dan siapapun yang boleh menyaksikan video renungan firman Tuhan saat ini, biarlah Roh Kudus melawat mereka dimanapun mereka berada dan menjamah setiap hati mereka untuk diperbaharui sesuai kehendak Tuhan. Kami pun menyerahkan istirahat kami malam hari ini, mohon perlindungan pimpinan pengasihan-Mu Tuhan, sehingga semua dalam sejahtera, tak kekurangan apapun. Besok pagi bisa bangun sehat, penuh sukacita menjalani kehidupan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang masih melanjutkan aktivitas atau pekerjaan mereka di malam hari, mohon penyertaan perlindungan Tuhan, agar semua juga dalam keselamatan, kebenaran, dan keberhasilan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam berbagai permasalahan, baik berkenan pekerjaan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, dan sebagainya, Tuhan campur tanganlah dalam setiap problem kehidupan. Kami percaya bahwa dengan pengasihan dan campur tangan-Mu, pimpinan pertolongan-Mu, semuanya pasti mampu kami lewati dan menangkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa harapan kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.